Hai guys, gimana nih? Jquark sudah tayang setengah season. Sorry banget kalau saya bragging agak sedikit bitter. Enggak sedikit sih, kayak terdengarnya bitter banget. Tapi apakah masih ada di luar sana yang bilang kalau Jquark ini kurang UC, tidak cocok jadi UC dan opini jelek lainnya? Boleh lah ya, sesekali saya bahas kayak ginian di konten. Jadi, kalau misalnya ada komentar yang agak nganu, biasanya saya bales kalau nih ya, kelihatannya yang komen itu tuh orang udah gede gitu. Kalau misalnya bocil mah ya udah lah ya gitu. Emang kelakuannya kayak gitu aja. Cuma kalau misalnya orang gede tuh kadang suka agak kayak saya tuh pengen nyenggol egonya dikit aja. Jadi kemarin-kemarin tuh masih aja ada yang komen kayak gini. Dipaksa UC biar dapat hype dari fans UC. Terus saya jawabnya singkat aja, darurat literasi. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Soalnya udah pernah saya bahas kan di video sebelumnya, yang literally kalau kalian lihat poster Jquark Beginning itu ada tulisannya loh. Dream Collaboration Sunrise X Studio Khara. Ya segitu aja cukup sih, nggak usah dibahas panjang lebar lagi. Terus per hari ini saya record suara ini nih, ternyata dia bales ya, yang tadi saya bilang egonya kesentil. Yang pakai emot badut banyak banget loh. Ini saya bacain ya komentarnya. Nunjuk tag Marapoles Zerotsu pakai emot badut 4 biji. Lu bilang desainnya ke UC-UC-an. Desain ganteng pakai railgun dalam tanda kutip UC banget. Emot badut lagi 4 biji. Titik. Dah jelas Bandot sama Khara bikin setting ini di seri UC buat narik fans UC. Terus ada satu lagi komennya. Giki-gikinya UC banget. Latarnya Side 6 tapi Draken nggak muncul gimana tuh. UC banget. Pakai emot badut lagi 4 biji. Ini kalian gak usah nge-witch hunt akunnya, gak usah nyari-nyari komennya yang mana, gak usah ditanggepin, gak usah dibalesin, udah kayak gitu aja diemin. Interaksi kayak gini tuh akan selalu menjadi contoh konkret kenapa saya selalu nge-reminder kalian kalau misalnya berhobi mah sama yang sefrekuensi aja. Dan ini juga salah satu yang bikin saya paling males berinteraksi dengan penghobi manapun, apalagi kalau udah elite lord kayak gini. Draken nggak tuh? Maaf ketawa, tapi kalau boleh komen nih ya, satu dunia sepenglihatan saya nih ya, kayaknya hype-hype aja sama bentukannya ganteng yang kayak gitu. Terus gantengnya juga didesain biar bisa ngangkat mobile suit kan katanya. Jadi derek. Terus itu tuh railgunnya bisa menjadi jalan buat tangannya naik ke atas. Ya itu jadi derek, jadilah dereknya. Terus kenapa perkara nggak ada Draken si Jquark ini jadi less geeky? Duh maaf, nggak tahu lah. Dah. Ralat takut diserang. Kalau saya bilang satu dunia yang hype sama ganteng, nanti dibilang yang hype cuma fans UC dong. Ya, nggak apa-apa. Ya, terserah. Jadi, siapa yang nge-hype sama Jquark episode 6? Saya. Sumpah ya, ini sebenarnya episode kali ini tuh isinya cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi lumayan intens. Dan as always nih ya, bagusnya direksinya Kazuya Tsurumaki itu dia bisa memperlihatkan sisi lain dari sebuah karakter, bahkan yang ibaratnya kayak minor banget gitu karakternya. Jadi, siapakah yang merencanakan pembunuhan Kycilia Zabi? Mulai bahas dari Machu dulu kali ya. Jadi, di episode kali ini kita dikasih lihat pergejolakan emosinya Machu sebagai remaja labil. Sebenarnya wajar ya remaja kayak gitu, soalnya kan hormonnya dia ya lagi berkembang lah ya, puber. Belum lagi di episode sebelumnya ada sedikit yang men-trigger. Ternyata penyebabnya adalah kira-kira ini dianggap Machu sebagai safe space-nya dia. Terus Suji juga ya ibaratnya kayak punyanya Machu doang gitu karena udah terhubung dengan kira-kira. Tiba-tiba diinvasi sama Nyan. Ini adegan yang saya suka. Waktu Machu mau nyamperin Suji di gorong-gorong itu tuh, ternyata udah ada Nyan sama robotnya Suji lagi bikin dumpling. Anjir itu lucu banget sumpah. Terus ngeliat Suji sama Nyan interaksi, Sujinya ya as always bilang kayak, kata Gundam kamu gak apa-apa jadi kayak kamu aja. Kata Gundam kemarin seru, kata Gundam gak apa-apa selama masih seru gitu. Si Jubir kan tuh. Yang ngeliat interaksi yang kayak gitu, Macunya masih belum kuat nih hatinya gitu. Itu sangat amat wajar kok. Terus ada pertemuan orang tua dan guru itu kan buat bahas masa depannya kayak gimana. Nah si Macu tuh masih belum ngisi, ntar gedenya mau jadi apa. Akhirnya ibunya kayak nanya, ini kenapa nggak diisi? Coba jelasin ntar kedepannya mau kayak gimana. Macunya ya sesimpel jawab, pengen berenang di bumi. Ibunya agak marah, itu mah bukan karir namanya. Anak remaja digituin ya makin ngamuk lah. Ya mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang relate. Misal kalian punya cita-cita menjadi ilustrator, menjadi game developer, terus sekeliling kalian tuh kayak, itu mah bukan kerjaan namanya, ngapain cuma main-main doang. Ya itu kan bisa dibilang society-nya yang kolot lah. Kita sebagai masa depan ya. Kalau kalian mungkin ntar dikaruniai anak,
Ya cobalah anaknya lebih didengerin maunya jadi apa. Meskipun sesimpel kayak pengen berenang di bumi, kan itu bisa dikulik lebih lanjut ya. Contoh kayak mau berenang di bumi tuh gimana? Mau jadi perenang kah? Mau jadi angkatan laut? Atau mau bikin perahu? Atau gimana? Mau jadi adventurer, vlogger, youtuber gitu? Atau gamer gitu. Ya kan bisa lebih digali gitu. Enggak langsung ngejudge kayak itu mah bukan karir namanya. Belum lagi si Macu waktu datang ke Pomeranian nguping nih, katanya Akai Ganda mau dicepuin buat dapet reward, soalnya rewardnya lebih gede daripada Clan Battle. Terus ya Pomeraniannya mau dibubarin lah. Yang ternyata Angki bisa dapat informasi Akai Ganda tuh gara-gara ngebuntutin Macu masuk ke gorong-gorong itu. Ya Macunya makin ngerasa conflicted lah. Tapi bagusnya di akhir episode tuh diliatin Macu ketemu sama Nyan kan. Diiringi dengan lagu na 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 na. Itu keren tuh. Ya intinya mungkin bakal ngobrolin gimana persembunyian Akai Ganam ini ke depannya. Kalau lihat dari preview episode berikutnya sih kayaknya mereka bakal mencar terus janjian di bumi deh. Anjir, bocil-bocil mainnya udah langsung ke bumi. Biasanya mungkin cuma janjian naik angkot di mall kayak atau ke toko hobi. Anjing ini udah langsung ke bumi aja. Respect, mengejar passion dan menjaga silaturahmi circle. Ini cemiu, correct me if I'm wrong, tapi sepenglihatan saya dari kubu Zion tuh lucunya adalah di Sodon itu ada 3 agen, bukan agen lah, kayak keberpihakan. Pertama, si siapa Eguzabe itu di pihaknya Kisilia Zabi, terus si mbak-mbak cakep itu kayaknya di Giren, sama si Ariabul ya di kubunya Sarasnabel. Bentar, dipotong dulu ngomongin Cereabul. Ini melihat gelagat mas-masnya selalu, gak tau kayak hati tuh bikin adem kayak anjing keren, chill banget bro. Jadi waktu di awal-awal kan ada si Simus Al-Baharov. Akhirnya karakter ini muncul juga. Yang bentukannya masih sama aja kayak bentukannya pas dia lagi One Year War. Ngobrolnya tuh lagi topik yang serius gitu kayak, Pak ini bahaya kalau misalnya ketahuan bahwa Psychomute udah ngelanggar perjanjian perang. Sama ngebahas ada pertemuan yang bahkan higher ups aja gak tahu. Itu tuh kan potensi terjadinya konflik lah ya. Even worse ya mungkin pembunuhan si Kisilia Zabi ini. Mbak Zion yang cakep ini pikirannya udah ngalor ngidul lah ngedengerin topik tadi. Simusnya tiba-tiba bilang kayak, Pak ini udah bawa wine. Si Seriabulnya tuh kayak ngomong, oh ladangnya survive perang ya. Anjing loh. Itu ekspresi si Teteh ngangkat ali sebelah sangat amat justified lah. Gelagatnya si Ariabul tuh kocak aja pokoknya. Pas lagi ketemu si Angki juga kan yang tukeran informasi nih. Angkinya udah ngancem kayak, kalau misalnya macem-macem itu ntar ganteng yang di belakang meledak loh gitu. Weh, kalem dulu mbak, ini malah saya mau berterima kasih gara-gara Gundam Quarks-nya udah diurusin, dikasih data, gini. Kalau boleh ya kita ambil ntar dibayar kok gitu. Saya juga ngefans kok sama Pomeranian, pengen ngeliat kalian ranking 1. Wede, sambil memperlihatkan merchandise botleknya itu entah stiker atau casing HP. Di scene ini ada 2 hal yang menarik. Pertama, kita jadi tahu kalau Angki itu ternyata mantan warga Zion. Tapi latar belakangnya masih belum jelas nih apakah dia emang warga sipil biasa atau emang basicnya militer. Yang kedua, Angki itu trust issue sama si Ariabul. Gara-gara lawan berikutnya Pomeranian tuh ganti kepemilikan lah. Jadi sebuah perusahaan yang namanya Amala Kamala. Terus dia tuh nanya kayak, ini lo yang ngotak-ngatik bukan? Diem anjing si Ariabulnya. Maksudnya nggak dijelasin gitu. Iya apa enggak? Nah ini tuh nyambung ke bahasan berikutnya. Waktu ada sebuah karakter yang pas saya lihat tuh kayak pemarvel gitu. Weh. Jadi kan ada mas-mas tuh yang lagi neropong kru Sodon lah. Pas dikebawahin teropongnya, weh anjing Gets Kappa bro. Terus di flashbacknya Gets Kappa ini datang ke sebuah gedung ancur lah di bumi, yang ternyata dia tuh ketemu sama Bass Om. Ini kalau misalnya boleh nge-insert react ya, kalian tahu gak sih yang mas-mas lagi nobar di bar itu tuh, pertama kan teropongnya Gets Kappa dikebawahin terus teriak weh. Terus pas Gets Kappanya datang ngelihat mas-masnya tuh ngebalik ternyata Bass Om, weh gitu. Sumpah itu saya seneng banget. Maksudnya ini tuh progresif, jadi emang timelinenya di 0085. Mungkin sekitaran setelah 0083 Stardust Memory dan sebelum Zeta. Ya pemilihan karakter dan lore timelinenya oke banget lah. Di sini tuh briefingannya Bass Om bilang kalau Kisilia Zabi udah nggak pernah cabut dari bulan sejak 5 tahun lalu, alias dari udah beres perang. Nah dia pergi dari Granada ke Izuma tuh berarti ada kesempatan kan buat ngapa-ngapain Kisilia. Buat kalian yang belum familiar sama Bass Om, dia tuh seorang kolonel tapi brutal banget lah. Kayak akan melakukan segala cara untuk meraih tujuannya dia yang brutal gitu. As in brutal, gak akan saya sebutin caranya kayak gimana. Jadi ya expect aja di episode depan akan terjadi kekeosan di koloni Izuma.
Terus ada yang lagi loading barang di koloni nih, ukurannya tuh gede banget. Katanya sih buat nambal koloni yang bolong ya. Tapi di kapal itu tuh kita diliatin sama sebuah karakter yang lumayan nyentrik bentukannya. Soalnya kelihatannya cewek terus pakai masker gede gitu kan. Nah ternyata nama karakter ini adalah Dew. Weh, kalian ada yang cocok logi juga nggak pas pertama kali denger gitu? Kayak Dew, Deux, dua tuh. Itu kan dua tuh. Ini pasti Murasame nggak sih? Terus ya dibilangin sama Gates kapalnya. Emang kayaknya orang-orang Murasame agak aneh-aneh ya. Ya itu, jadi nama karakternya adalah Dew Murasame. Waktu si Dew-nya ngomong Psycho Gundam juga, wah itu jujur merinding banget. Berarti paketan loading barang gede tadi tuh Psycho Gundam dong. Dan ternyata setelah saya rewatch, itu kelihatan kok di dockingnya tuh kayak ada warna hitam keungu-unguan. Itu pasti tangannya Psycho Gundam, terus ada tangannya gitu kayak muncul di bawah kargonya. Adalah pokoknya, lihat aja. Sekarang bahas Egusabe. Nah, si Egusabe ini ketemu lagi sama informan atau spy itu yang bapak-bapak lah. Pokoknya kayak ngasih tahu, itu kamu bawa temen ya. Anjir, ternyata Egusabe-nya diikutin sama military police. Pokoknya adegan ini mengkonfirmasi kalau Egusabe itu emang orang titipannya Kycilia. Bahkan dia dapat special request dari beliaunya sendiri. Berarti tinggal si Mbak Zion ini nih keberpihakannya kemana? Apakah emang ke Giren karena dia sesuatunya Giren atau Giren as in general karena dia Zion aja gitu? Jujur saya suka banget sama adegan ini. Waktu Egusabe lagi dipojokin di dalam gang tuh sama military police berdua. Dinamika dan ketegangan scene-nya tuh kayak naik turun gitu. Padahal adegannya cuma sebentar doang. Kayak pas mau ditembak tuh kan itu tegang ya. Terus si Egusabe-nya agak sedikit mencairkan suasana kayak bilang, tar. Kalau misalnya mau nembak saya juga nggak ada fungsi apa-apanya kok. Akhirnya si military police-nya bilang kan kayak, ini mah sebagai pengingat aja kalau kita tuh serius gitu. Ya pokoknya pas udah mau ditembak, tiba-tiba ada sesuatu yang menurut saya ini kayak komedi aja. Si Ariabulnya datang anjing pakai jetpack. Keren. Pakai kacamata lagi. Iya, ngerti gitu, maksudnya takut ada debu masuk atau mungkin itu ada bisa ngezoom kali ya kacamatanya kayak Ray-Ban. Dengan personality-nya si Ariabul kan jadi cair tuh suasananya. Tapi tegang lagi gara-gara si Egusabe ini inget informan tadi yang bilang kayak jangan terlalu percaya si Ariabul. Terus monolog kayak, berarti apakah saya boleh membunuh si Ariabul? Wah anjing, berarti emang ini special requestnya Kycilia Zabi tuh apa nih? Apakah si Kycilia ini emang udah curiga sama si Ariabul dari awal gitu? Udah mencium sesuatu? Honorable mention di episode ini adalah kita dikasih lihat ganteng tuh yang tadi katanya UC banget tuh, bentukannya pakai railgun tuh. Enggak, ini desain gantengnya udah diubah jadi kayak Zakuteng. Jadi kayak cuma buat ngangkat-ngangkat rongsok doang. Itu tadi mobil suit yang mau diledakin si Angki tuh itu ganteng. Nggak tahu ya nama ofisialnya ganteng atau bukan, tapi itu bentukannya ganteng banget. Nah, bahas preview episode berikutnya. Tadi kan saya udah bahas dikit tuh kalau kayaknya si Machu ini bakal janjian sama circle-nya di bumi gitu. Entah gimana caranya mencar atau kayak gimana. Yang penting ntar ketemuan di bumi. Keren. Terus kita diliatin sama bentukannya Psycho Gundam kayak gimana. Menurut saya nih ya, itu lebih mirip Psycho Gundam Mark II nggak sih ketimbang itu? Ya berhubung Gates Kappa juga di Zeta Gundamnya dulu nemenin Psycho Gundam Mark II, apakah mungkin? Dan apakah Gates Kappa-nya bakal pakai bound dog? Tapi most likely no sih. Tapi kalau iya keren. Tapi kalau mau tebak-tebakan asik nih ya, dari semua mobil suit Titans di Zeta Gundam kayaknya Hambarabi deh. Hijack base-nya kan dari Zaku, federasinya kalah. Terus Galbaldi dari Galguk. Galguknya aja bentukannya kayak GM. Barzam dari Gundam Mark II. Gundamnya aja nggak punya, gimana bisa develop? Ini ya, makanya saya nanya di awal video, apakah kalian masih mendengar ada yang ngomong kayak G-Quax tidak cocok jadi UC, G-Quax maksa jadi UC, dan lain-lainnya? Dibandingkan dengan diskursus Wong Nippon nih ya, kalau boleh dibandingin, itu kan ada yang ngukur tuh tingginya Psycho Gundam tuh kayak gimana, mulai dari torso sampai kepalanya tuh segitu, tinggi bangunannya segini, berarti kaki ke bawahnya tuh segini gitu. Ya bisa kalian lihat ilustrasinya di akun @marapoles_zerotsu_, jangan lupa di follow ya. Boleh lah tiap minggu bareng-bareng hype G-Quax di sana. Siapa tahu di antara kalian ada yang ingin merasakan kesenjangan diskursus in real time, inilah saatnya. Kalau boleh diceritain sih, dulu zaman WFM mungkin bahasan di sini tuh mentok-mentok kayak Gundam gorengan, terus aerial geprek, atau legebete. Ya di server sebelah ngebahas fan art tiap episode, terus interaksi karakternya tuh kayak gimana aja, lore dan easter egg lain-lainnya. Vibes-nya beda banget lah ya. Terus waktu lagi tayang Seed Freedom, kebetulan kan saya diserang sama pegundamers yang bahasannya juga nggak jauh-jauh dari Gundam bootleg, third party, tips basic menggundam, entah itu tools atau harga gunpla.
Sementara di belahan dunia lain lagi seru nih bahas kira-kira merek lipstick apa sih yang dipakai sama karakter-karakter Seed Freedom ini gitu. Itu kan sorry banget ya, kayak bahasannya lebih seru mana nih menurut kalian gitu. Ya saya sih mending ngomongin lipstick ya. Ya pokoknya tidak sabar lah nungguin episode depan karena ada Psycho Gundam. Terima kasih banyak ya yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Dadah dadah dadah.